Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik semuanya ya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, saya minta ketua kelasnya semuanya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini semuanya masuk ya, semuanya masuk ya. Dan nggak ada yang absen ya. Oke, baik kalau begitu. Di sini hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada materi sebelumnya. Ya, sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Kimia hijau. Oke, kita minggu lalu sudah belajar tentang kimia hijau, prinsip-prinsip dari kimia hijau. Apa sih kimia hijau itu? Ada yang bisa menyampaikan? Sorry, iya. Kimia hijau itu adalah pendekatan kimia yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya kesehatan manusia dan lingkungan. Oke, jadi kimia hijau itu adalah pendekatan kimia yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pengaruh bahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungannya. Oke, yang lain ada yang bisa menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, baik kalau begitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yakni pada subbab pemanasan global atau global warming. Ya. Tujuan pembelajarannya hari ini melalui studi literatur dan diskusi kelompok, saya harapkan peserta didik mampu menganalisis peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dan memiliki keterkaitan dengan pemanasan global dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui studi literatur dan juga diskusi kelompok, saya harapkan peserta didik mampu menyimpulkan penyelesaian permasalahan terkait pemanasan global. Nah, sekarang kalian sudah memegang LKPD yang sudah saya berikan. Kemudian juga sudah ada bahan pelajaran. Nah, sekarang dibuka pada halaman ke-5. Coba dibuka pada halaman ke-5. Di situ ada apa? Ada apa? Angkat tangan. Pada halaman ke-5 di LKPD yang sudah saya berikan. Nah, itu ada apa itu? Di LKPD. Ya, Nur? Orientasi peserta didik terhadap masalah. Iya. Ada apa itu? Ada gambar tentang apa itu? Global warming. Oke, ada gambar tentang akibat dari global warming atau pemanasan global. Nah, sekarang saya minta di bawahnya itu kan ada bahan bacaan ya. Coba sekarang dibaca terlebih dahulu apa isi dari bahan bacaan tersebut. Ya, silakan saya beri waktu 2 menit. Silakan dibaca. Berdasarkan fenomena di atas, coba tuliskan permasalahan apa yang terjadi pada fenomena tersebut. Kemudian tuliskan juga dampak dari permasalahan tersebut dan juga tuliskan penyebab dari permasalahan tersebut. Ya, kan sudah dibaca tadi untuk fenomenanya. Sekarang coba tuliskan dalam fenomena tersebut ada permasalahan apa sih? Ya. Coba dituliskan di kolom yang sudah disediakan.
yang bisa memberikan jawabannya? Oke, Jingga, silakan Jingga. Permasalahan yang sedang terjadi adalah pemanasan global atau global warming. Oke, coba diartikan dulu kedua. Oke. Permasalahan yang sedang terjadi adalah pemanasan global atau global warming. Oke, menurut Jingga dari permasalahan yang sudah dibaca, dari fenomena yang sudah dibaca, ternyata ada permasalahan bahwa apa? Ada permasalahan tentang pemanasan global. Oke, ada permasalahan tentang pemanasan global. Dari yang lain, ada yang menemukan permasalahan selain pemanasan global? Ada ya, berarti dari bahan-bahan tersebut ternyata terdapat permasalahan yakni tentang pemanasan global. Oke. Kemudian di bawahnya sekarang kalian tuliskan apa dampak dari permasalahan tersebut berdasarkan fenomena yang sudah kalian amati tadi atau bahan bacaan yang sudah kalian baca. Coba tuliskan dampak dari permasalahan tersebut. Oke, saya minta sekarang yang menyampaikan dari dampak permasalahan. Siapa yang mau menyampaikan? Akila, ya silakan Akila. Dampak dari pemanasan global antara lain meningkatnya es kutub, kenaikan permukaan air laut, meningkatnya suhu di beberapa daerah, hujan ekstrim mengakibatkan banjir atau kemarau. Oke, apa saja tadi? Mencairnya es ditutup, kenaikan permukaan air laut menurut Akila, terus kemudian ada meningkatnya suhu di beberapa daerah, terus kemudian apalagi hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir ataupun tanah laut. Oke, dari yang lain mungkin ada bisa menambahkan? Nazila, ya silakan Nazila. Ada meningkatnya penyebaran penyakit, mengalami kekeringan yang panjang, Ya. lalu munculnya penyakit tanaman dan naiknya suhu yang ada di dalam air laut. Oke, jadi ada tambahannya tadi dari Nazila bahwa dampak dari permasalahan pemanasan global yakni meningkatnya penyebaran penyakit, kemudian timbulnya hama penyakit, naiknya suhu air laut, dan ada satu lagi tadi apa? Kekeringan. Oh ya, jadi timbulnya kekeringan. Itu efek atau dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Jadi pemanasan global itu terjadi karena peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi. Oke, terjadi karena peningkatan suhu di atmosfer. Oke, menurut Jawa penyebabnya adalah meningkatnya suhu di atmosfer. Mungkin ada yang bisa menyampaikan jawaban lain? Siapa? Angkat tangan. Semua ya? Yang mau ya? Ayo mau. Silakan. Saya mau menambahkan Ya silakan semua. dapat penyebabnya yaitu meningkatnya suhu di bumi yang menyebabkan pada perubahan tatanan ekologi dan dampak yang cukup besar untuk kehidupan, seperti suhu di bumi makin panas dan es di kutub akan bisa. Oke, berarti kurang lebih hampir sama dengan yang disampaikan oleh Zahra tadi ya, bahwa penyebab dari permasalahan global itu adalah meningkatnya suhu di bumi itu sendiri atau di atmosfernya itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Zahra dan juga Ismoyo. Untuk mempermudah kita dan mempercepat dan juga mengefisiensi menyelesaikan permasalahannya, kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, kelompoknya sudah sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing. Di sini ada kelompok 1, ada Nisrina, ada Zahwa, ada Wulan dan juga Jingga. Kemudian untuk di kelompok 2 ada Akila, ada Nur, ada Ismoyo dan juga ada Julia. Terus kemudian untuk kelompok 3 ada Nazila, Ardi, Syahrul dan juga Tony. Oke, berarti ini sudah berkelompok sesuai dengan
tempat duduk masing-masing. Ya. Kalau tadi kan kita bekerjanya secara individu, kita menyampaikan pendapat sesuai pola pikir masing-masing. Nah, sekarang kita waktunya berdiskusi, berkelompok. Jadi nanti kita menyatukan beberapa pemikiran menjadi satu hasil pemikiran yang sama. Seperti itu. Pada halaman selanjutnya di halaman ke-7, ya, di situ ada QR code, ya. Dari penyebab masalah yang telah kalian tuliskan tadi pada tahap orientasi masalah, coba lakukan analisis alasan utama atau faktor utama yang menjadi penyebab pemanasan global, dan buatlah pertanyaan penelitian dan jawaban sementara pada kolom yang sudah disediakan. Nah, dari gambar tersebut, dari fenomena tersebut, coba tuliskan pertanyaan penelitian yang dapat dikembangkan. Kira-kira pertanyaan apa yang ingin kalian ajukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita bahas saat ini. Ya. Silakan berdiskusi karena sudah berkelompok. Satukan pemikiran kalian. Silakan berdiskusi. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengurangi dampak dari pemanasan global? Oke, pertanyaan penelitian dari kelompok ketiga adalah bagaimana caranya untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Ini kan sudah membuat pertanyaan. Sekarang coba menentukan jawaban penelitiannya dengan menuangkan ide atau sebuah alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau istilahnya digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian tuangkan itu tadi. Nah, oke, Adi silakan disampaikan kira-kira apa saja alternatif solusinya. Ya, jawab semua ya. Oke, Adi, silakan Adi. Cara mengurangi dampak dari pemanasan global yaitu memilih alat elektronik hemat daya. Kedua, mengurangi penggunaan benda berbahan CFC. Ketiga, maksimalkan penggunaan sel surya. Kan kelompok 1 dulu. Oke, Zahra, silakan Zahra disampaikan. Menggunakan sepeda jika tujuannya dekat. Terus penggunaan kendaraan bermotor dan beralih ke kendaraan listrik. Melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang dulu. Oke, terima kasih Zahra untuk penyampaiannya. Data selanjutnya di sini nanti kita akan melakukan analisis dari data yang sudah kalian kumpulkan tadi, ya, untuk melakukan penyelesaian permasalahan dengan melakukan analisis. Oke, dari kelompok 3 sudah selesai. Oke, silakan disampaikan. Sahrul lagi yang menyampaikan. Oke, dari kelompok 3. Silakan Sahrul. Berdasarkan analisis yang diamati untuk menyelesaikan permasalahan global, yaitu dengan cara melakukan reboisasi pada hutan-hutan yang gundul dan melakukan penanaman tumbuhan di lahan rumah. Oke, berarti terkait penghijauan. Nah, ini terjadi kenapa? Lakukan analisis mengapa penghijauan itu dapat menyelesaikan permasalahan. Bagaimana hasil analisis dari kelompok ketiga? Dengan melakukan reboisasi dan penanaman tumbuhan, maka dapat mengurangi polusi udara, khususnya dari jumlah CO2 di atmosfer, karena tumbuhan akan mengikat CO2 di udara. Bila jumlah dari kadar CO2 di udara berkurang, maka suhu bumi dapat kembali menjadi suhu optimum sehingga dampak pemanasan global dapat berkurang. Oke, jadi penghijauan itu tujuannya adalah untuk mengurangi CO2. Kadar CO2-nya. Oke, sehingga nanti suhu optimum dari bumi akan kembali. Baik, oke, terima kasih dari kelompok 3. Bagus sekali jawabannya. Analisisnya juga bagus. Dari kelompok 1 kalau begitu, silakan. Yang kelompok 1. Mengurangi penggunaan benda berbahan CFC dan memaksimalkan penggunaan sel surya. Oke, mengurangi penggunaan benda berbahan CFC dan
memaksimalkan sel surya. Oke, bagaimana analisisnya? Adanya CFC di udara dapat mengakibatkan menipisnya lapisan ozon di atmosfer karena adanya reaksi kimia antara ozon dengan CFC. Oleh karena itu, penggunaan CFC pada berbagai produk untuk saat ini harus dikurangi dan dapat diganti dengan bahan lainnya. Penggunaan sel surya masih sangat kurang sehingga harus dimaksimalkan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan kebermanfaatan dari sel surya. Oke, berarti tadi mengurangi benda berbahan CFC itu dengan tujuan supaya lapisan ozon di atmosfer kita itu tidak sampai rusak atau menipis. Karena kalau nanti ozon kita menipis, maka pemanasan global akan semakin besar dampaknya, begitu ya. Oke. Saya minta kelompok 1 untuk menjawab evaluasi dari permasalahan pada soal nomor 1. Silakan dibaca soalnya dan juga silakan dibaca juga jawabannya. Oke, siapa yang mau menjawab? Cingga, silakan Cingga. Bagaimana proses kalian menemukan permasalahan pada hari ini? Proses menemukan permasalahan yang dibahas hari ini yaitu dengan membaca permasalahan yang ada di dalam LKPD. Oke, jadi permasalahan yang kalian dapatkan hari ini itu ditemukan dari permasalahan yang ada di dalam LKPD. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2. Ya, siapa yang mau menjawab kelompok 2 untuk soal nomor 2 evaluasi masalah? Ayo, siapa yang menjawab? Kok diam-diaman ini semua? Akila. Ya, Akila silakan Akila. Cara menemukan permasalahan. Pertanyaannya apa? Bagaimana proses kalian menemukan permasalahan pada hari ini? Iya. Cara kami menemukan permasalahan yang dibahas hari ini yakni dengan membaca permasalahan yang ada di lembar kerja tersebut tadi. Oke, sama dengan kelompok 1 tadi ya. Ya, sekarang saya minta yang soal nomor 2. Bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan dalam fenomena yang disajikan? Ya. Proses menyelesaikan permasalahan pemanasan global yakni dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber kemudian dituliskan di LKPD. Oke, baik. Jadi dari permasalahan yang kalian selesaikan itu digunakan atau melakukan sebuah cara yakni studi literatur untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Oke, baik. Untuk evaluasi terhadap masalah sudah, dan yang terakhir di sini silakan disampaikan untuk kesimpulannya. Saya minta satu kelompok silakan menyampaikan kesimpulannya. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 di sini. Oke, silakan di sini sampaikan. Pemanasan global adalah peristiwa peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan gas-gas yang dapat meningkatkan suhu bumi. Solusi untuk mengatasinya antara lain melakukan reboisasi pada hutan. Oke, melakukan reboisasi. Jadi permasalahannya tentang pemanasan global karena meningkatnya suhu bumi, efek dari salah satunya adalah gas karbon dioksida. Terus salah satu alternatifnya melakukan penghijauan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok kedua, Julia, silakan Julia. Pemanasan global adalah fenomena global yang dipicu kegiatan manusia yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar dan kegiatan lainnya. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama banyak jumlahnya di atmosfer dan mengakibatkan lapisan ozon menipis dan menghasilkan karbon dioksida sehingga terjadi peningkatan suhu di bumi. Oke. Terus untuk solusinya yaitu menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan dan gaya hidup berkelanjutan. Oke, menggunakan energi yang ramah lingkungan atau mengurangi penggunaan bahan bakar fosil juga bisa ya. Terus kemudian kita juga bisa menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, mau pulang? Oke, sudah selesai. Nah, sebelum pulang, kan kemarin kita sudah melaksanakan pretest atau tes awal.
untuk melihat seberapa pengetahuan kalian terhadap pemanasan global pada masa ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana efek dari pembelajaran hari ini, maka kita melakukan kegiatan post-test ini dilakukan secara individu ya, bukan berkelompok. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru karena banyak bacanya. Tapi nggak ada praktikumnya. Oke, karena nanti mungkin lain kali ketika pembelajaran tertentu yang memang bisa dipraktikumkan, kita akan melaksanakan praktikum. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dan juga terlaksana dengan baik. Kalian sudah melaksanakan proses juga. Nanti untuk nilainya akan saya koreksi terlebih dahulu dan nanti akan saya sampaikan kepada kalian. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pada pembelajaran yakni pada bab tentang hukum-hukum dasar kimia. Ya, nanti yang di dalamnya banyak sekali perhitungan kimia. Jangan lupa untuk dipelajari di rumah terlebih dahulu. Baru nanti kita ketika sudah masuk kelas pada pertemuan selanjutnya, nanti kita bisa bahas sedikit demi sedikit ya, supaya kalian punya pemahaman awal sebelum masuk ke kelas seperti itu. Ya, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan. Cukup sampai di sini semuanya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya minta kelas untuk memimpin doa sebelum pulang atau sebelum selesai. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya untuk pertemuan hari ini. Hati-hati di jalan, jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan ya. Semangat ya. Iya, Kak. Baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan bisa berkemas dan pulang.